Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2 TID, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai proyek mata kuliah Data Warehouse kami yang berjudul Analisis Sentimen Produk Unsolicited Hand Report pada e-commerce Lazada. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Nicole Vesta, dan Muhammad Rafi Rakaputra. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini, yaitu yang pertama, konteks permasalahan yang melatar belakangi kami untuk melaksanakan analisis terhadap data yang kami pilih, kemudian bagaimana kami melakukan proses ETL atau proses pembersihan data kami, kemudian analisis sentimen dengan menggunakan CapPy, kemudian rancangan arsitektur data warehouse, kemudian visualisasi data yang kemudian menghasilkan dashboard serta business insight dan juga menghasilkan rekomendasi terhadap pemilik bisnis. Seperti yang kita ketahui, data ulasan pada e-commerce tidaklah sedikit. Seperti yang terlihat pada layar, banyaknya ulasan yang dimiliki oleh setiap produk, setiap toko pada e-commerce itu sangatlah banyak. Terkhususnya data yang kami ambil, yaitu data yang kami dapat dari hasil scraping ulasan pada e-commerce Lazada. Dengan produk atau objek analisis kami, yaitu panci listrik hand record, yang termasuk ke dalam kategori peralatan rumah tangga. Dengan volume data sebanyak 1000 baris, dengan rentang waktu periode dari tahun 2023 sampai 2025. Analisis sentimen yang kami lakukan didasari oleh beberapa permasalahan. Seperti yang pertama adalah ribuan teks yang tidak mungkin dibaca manual satu persatu, terutama oleh pemilik bisnis. Pemilik bisnis yang memiliki keinginan untuk melakukan analisis terhadap bisnis yang dia jalankan, tidak mungkin langsung membaca dengan manual satu persatu. Data ulasan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, tidaklah sedikit. Kemudian, rating bintang 5 yang belum tentu merepresentasikan kepuasan pelanggan, karena bisa jadi rating tersebut hanyalah komplain atau sarkas terhadap suatu kategori seperti pengiriman yang tidaklah terlalu berdampak terhadap analisis bisnis pemilik bisnis tersebut. Kemudian manajemen bisnis yang tidak mengetahui apakah penjualan bisnis yang dia jalankan saat ini itu turun dikarenakan kualitas produk yang dia miliki atau ekspedisi. Berangkat dari permasalahan-permasalahan inilah, kami ingin melakukan analisis sentimen atau kepuasan pelanggan terhadap produk panci listrik hand report pada e-commerce Lazada. Dengan melaksanakan analisis sentimen ini, kami berharap perusahaan atau pemilik brand dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya terhadap pelanggan yang menjadi konsumen mereka. Adapun dari sisi perusahaan atau pemilik brand sendiri, output yang kami harapkan adalah evaluasi vendor logistik yang didapatkan berdasarkan data komplain pengiriman, kemudian rencana produksi berdasarkan data stok varian terlaris, dan juga perbaikan kualitas atau quality control yang didapatkan dari rekomendasi atau insight-insight yang didapatkan dari analisis data yang kami lakukan. Kemudian dari sisi pelanggan, kami mengharapkan output mendapatkan produk dengan packaging lebih aman, kemudian pelanggan juga dapat mengetahui ketersediaan stok barang favorit, serta yang paling penting adalah mendapatkan produk dengan kualitas terbaik. Proses pengumpulan data. Yang pertama, kita akan mencari data yang ingin kita eksekusi. Yang kedua, kita melakukan download pada Google Extension yaitu Easy Scraper. Guna Easy Scraper yaitu untuk meng-scrap semua data yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga, jalankan Easy Scraper dan mulai lakukan blok semua pada bagian yang ingin kita butuhkan. Dan yang terakhir, ini merupakan bagian data kotor yang sudah kita dapatkan oleh Easy Scraper. Lanjut, ini merupakan kondisi data kotor. Kondisi data kotor memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, data awal memiliki 15 kolom, yang kedua, terdapat baris data yang kosong atau nol, yang ketiga, kolom preview mengandung emoji dan simbol non-teks, yang keempat, ditemukan adanya data duplikat, yang kelima, adanya data mentah hanya berisi teks panjang tanpa label topik, dan yang terakhir, data waktu masih berupa timestamp mentah atau belum ada pemisahan. Proses ETL atau pembersihan data, kami mulai dengan mengunduh data kotor yang sudah dikumpulkan dengan format XLSX. Setelah mengunduh data kotor tersebut, buka dataset pada tab Blueprint untuk memulai proses pembersihan data. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan clean step baru dan menghapus atau remove data field yang sekiranya tidak diperlukan dalam proses analisis ini. Kemudian untuk mengatasi nilai nol yang berpengaruh pada data, lakukan exclude data yang bernilai nol dengan mengklik rows yang bernilai nol, kemudian mengklik exclude. Lalu untuk mempermudah proses analisis selanjutnya, kami melakukan rename kolom, terutama pada kolom yang berisi review, dengan mengklik kanan pada field yang ingin dirubah namanya,
lalu mengklik rename field, dan mengubah nama kolom menjadi review. Lalu untuk melengkapi data yang akan digunakan nantinya untuk visualisasi, kami membuat calculated field baru untuk menghapus emoji-emoji yang ada pada setiap data review, sehingga nantinya memudahkan kami untuk melakukan analisis dan visualisasi, serta juga menghemat waktu pemrosesan data. Setelah membuat calculated field baru yang memuat data review tanpa adanya emote, kami menghapus field review yang sebelumnya memuat data emoji. Kemudian agar analisis atau proses data yang kami lakukan berjalan dengan lebih singkat, dalam waktu yang lebih singkat dan lebih efisien, kami melakukan data sampel yang berawal dari data sebanyak 1000 rows berkurang menjadi sebanyak 701 rows dengan sebanyak 4 fields. Lalu untuk menangani adanya data duplikat, kami memanfaatkan fitur agregat atau remove duplicates pada table prep dengan cara menambahkan tahap agregat step di sebelah clean step sebelumnya, kemudian didapatkan hasil berupa rows yang awalnya sebanyak 720 rows berkurang menjadi 715 rows, yang berarti telah terdapat sebanyak 5 rows yang merupakan data duplikat. Setelah itu, kami juga menambahkan calculated field baru yang bernama review topic, yang mana field ini merupakan hasil dari kategorisasi data review berdasarkan kategori-kategori tertentu. Adapun rumus yang digunakan di sini adalah rumus pengkondisian untuk mengelompokkan data-data review tersebut berdasarkan kategorinya, seperti contohnya jika ditemukan keyword-keyword seperti besar, kecil pada data review, maka data review tersebut dikategorikan sebagai data yang berkategori ukuran. Lalu didapatkan hasil review-review topik berupa banyaknya data yang terdapat pada setiap kategori. Kami juga membuat calculated field baru bernama review day name yang merupakan pemisahan data nama hari. Pembuatan skema data warehouse. Yang pertama yaitu memilih proses. Memilih proses adalah menganalisis sentimen dan kepuasan pelanggan terhadap setiap varian produk berdasarkan topik ulasan untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk. Lalu yang kedua itu grain. Grain itu menetapkan tingkat kedetailan data. Kami tidak hanya melihat data secara umum, tapi kami mendetailkan rata-rata skor sentimen berdasarkan yang pertama itu rata-rata skor sentimen, yang kedua itu jumlah skor positif dan negatif, yang ketiga jumlah ulasan record count, dan yang terakhir jumlah kata konteks. Itu semua berdasarkan oleh reviewer, waktu, varian produk, topik ulasan, dan deskripsi sentimen. Lanjut, yang ketiga yaitu dimensi. Kami mengidentifikasi 5 dimensi utama, reviewer, waktu, varian, topik, dan deskripsi sentimen. Lalu memastikan validitas data dengan membuat tabel matriks seperti pada gambar yang terakhir ini. Lanjut yang keempat, fakta dan menyimpan prekalkulasi. Digunakan untuk mengubah data ulasan pelanggan yang tidak terstruktur menjadi informasi yang terukur menggunakan model star skema dengan memusatkan data pada satu tabel fakta yang didukung oleh 5 dimensi, reviewer, waktu, varian, topik, dan sentimen. Lalu juga kami menyimpan dengan nilai yang sudah matang seperti ada pada di gambar. Yang pertama itu sentimen score float, skor positif float, skor negatif float, total sentimen float, konteks integer, dan yang terakhir record count integer. Lalu yang kelima, kami melengkapi tabel dimensi. Sebelum finalisasi, kami mendetailkan atribut setiap dimensi dengan memberi deskripsi singkat di dalamnya, seperti pada gambar ini. Lalu yang keenam, ini merupakan star skema. Ini merupakan bagian finalisasi. Seluruh rancangan tersebut disatukan menjadi diagram skema berikut. Kami menggunakan model star skema. Yang ini merupakan bagian facts sentimen, dan yang tabel merupakan bagian dimensi skema. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kami memilih durasi dari database. Bagian ini digunakan untuk mengetahui dengan detail kapan data diambil. Dapat diketahui data ada sejak tahun 2023. Lalu data yang masuk ke data warehouse dari tahun 2023 sampai 2025. Data dalam data warehouse selama 2 tahun.
Kemudian, untuk mendukung proses analisis kami membuat visualisasi data dengan memanfaatkan tabel desktop. Visualisasi kami yang pertama yaitu sentiment score yang memisahkan antara banyaknya penilaian atau skor positif dan review yang berskor negatif berdasarkan topik dari review yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu seperti daya tahan, berdasarkan fungsi, ataupun topik-topik lainnya. Dan didapatkan hasil sentiment score seperti yang terlihat pada layar, tepatnya pada pojok kanan bawah. Kemudian visualisasi data yang kedua yaitu sentiment analysis, yang mana dihasilkan dari pembuatan calculated field baru dengan menggunakan script StepPy, kemudian juga membuat calculated field sentiment label, dan didapatkan hasil berupa tampilan sentiment label dan sentiment score yang berwarna berdasarkan kategorinya, yaitu netral, positif, dan juga negatif, di samping dari setiap rows data review. Kemudian visualisasi yang ketiga yaitu word count, yaitu dengan menambahkan measures baru bernama count text yang dihasilkan dari rumus count daripada setiap rows pada field review yang sudah dipisahkan per katanya. Kemudian di drag and drop dimension tersebut ke bagian text marks untuk menampilkan teksnya. Kemudian juga men-drag and drop dimension tersebut ke bagian color untuk menampilkan warna. Kemudian juga men-drag and drop measures tersebut ke bagian size untuk menampilkan banyaknya data berdasarkan ukurannya. Kemudian terakhir mengubah tipe marks-nya yang bermula dari automatic menjadi teks, sehingga tampilannya berupa kata-kata yang ukurannya merepresentasikan banyak data dari kata yang muncul pada setiap review. Kemudian visualisasi yang selanjutnya yaitu sentiment timeline, yang didapat dari langkah pertamanya yaitu drag and drop dimension month atau bulan ke kolom, kemudian men-drag and drop measure record count, yaitu banyaknya data, menghitung banyaknya baris data, dan juga men-drag and drop sentiment score yang agregatnya average ke rows. Kemudian keduanya di dual axis sehingga menghasilkan tampilan data yang tumpang tindih, tidak terpisah satu sama lain. Sehingga hasil sentiment timeline tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tampilan banyaknya jumlah ulasan per bulannya, dan juga ditambahkan dengan data sentiment score, rata-rata sentiment score per bulannya. Kemudian varian chart yang didapatkan dari hasil drag and drop dimension varian ke kolom dan drag and drop measure sentiment score average ke color dan juga ke rows, sehingga menghasilkan diagram yang membedakan rata-rata sentiment score berdasarkan varian warna dari produk panci listrik, yaitu green dan juga pink. Selanjutnya adalah KPI total ulasan yang didapatkan dari hasil drag and drop measures record count atau banyaknya baris dari kolom review, dan didapatkan hasil tampilan berupa total ulasan. Lalu, visualisasi selanjutnya adalah rata-rata skor sentimen berupa KPI juga, yang didapatkan dari hasil drag and drop measure sentiment score average atau rata-rata sentiment score, yang mana dihasilkan berupa tampilan rata-rata skor sentimen. Kemudian ada review list yang didapatkan dari hasil drag and drop dimension review ke rows, sehingga menghasilkan tampilan seluruh data review secara lengkap berupa format tabel. Dari hasil visualisasi-visualisasi tersebut dihasilkan sebuah dashboard yang memiliki komponen berupa visualisasi-visualisasi yang telah saya uraikan sebelumnya, yaitu KPI rata-rata sentimen dan juga KPI total ulasan di bagian atas, kemudian timeline sentimen per bulan itu terletak pada kiri tengah, dan sentimen berdasarkan topik review di kanan tengah. Dan di bagian bawah dashboard terdapat diagram sentimen berdasarkan varian produk, kemudian pemetaan kata berdasarkan frekuensi muncul pada data review,
atau word count tadi, kemudian review list atau tabel data review secara lengkap yang memungkinkan pengguna untuk melihat langsung review secara lengkap. Adapun dashboard ini bersifat interaktif, dapat diinteraksikan dan dapat disesuaikan tampilannya berdasarkan waktu atau timeline sentimen per bulannya. Berdasarkan dashboard yang telah kami rancang, dapat kami simpulkan beberapa key insight. Yang pertama, KPI rata-rata skor sentimen menunjukkan angka 0,06522 sebagai skor sentimen, yang mana ini menunjukkan bahwa skor sentimen atau kepuasan pelanggan berdasarkan data review itu bisa dibilang mendekati netral, yang bisa dimaknai bahwa produk tersebut bisa dinilai biasa saja oleh para pembeli, oleh para pelanggan. Nah, dalam jangka panjang, produk yang disebut atau dianggap biasa saja itu mudah digantikan oleh para kompetitor yang sedikit lebih murah atau sedikit lebih bagus. Kemudian key insight yang kedua yaitu dapat dilihat pada diagram varian, sentimen skor berdasarkan varian. Terdapat ketimpangan sentimen skor atau average sentiment score antara kedua varian yang dimiliki, yaitu antara green dan pink. Di sini dapat dilihat average sentiment score dari varian pink itu jauh lebih sedikit daripada varian green. Yang mana ini menunjukkan kualitas varian pink bisa jadi bermasalah. Ada indikasi kuat bahwa varian warna pink memiliki masalah spesifik. Bisa saja catnya yang mudah terkelupas, apakah bahannya yang mungkin berbeda, atau warna aslinya yang tidak sesuai ekspektasi. Lalu, key insight yang ketiga yaitu isu daya tahan dan pengiriman yang menjadi perusak sentimen. Dapat dilihat pada diagram sentimen analisis sebelumnya bahwa kedua kategori atau topik ini memiliki skor positif yang cenderung sedikit dibanding kategori lainnya. Konsumen mengakui panci ini berfungsi atau bisa bermasak, namun mereka tetap khawatir soal keawetannya dan kondisi saat barangnya sampai, yaitu dalam hal ini pengiriman. Kemudian key insight yang keempat yaitu tren penurunan di akhir tahun yang bisa terlihat pada grafik diagram dan grafik garis timeline sentimen sebelumnya. Dapat dilihat penurunan drastis yang dimulai dari bulan Agustus hingga pada bulan Desember yang merupakan akhir dari tahun. Adanya penurunan minat atau kepuasan di akhir tahun ini merupakan sinyal bahaya bagi perusahaan jika tidak segera diantisipasi dengan promo atau perbaikan layanan tentu. Maka dari itu, kami merekomendasikan beberapa hal kepada pemilik bisnis. Yang pertama, dilakukannya investigasi dan perbaikan terhadap varian pink dari panci listrik atau product improvement, yang mana ini didasari dengan insight sebelumnya yaitu skor sentimen varian pink yang sangatlah rendah dibandingkan dengan varian hijau atau green. Maka dari itu kami merekomendasikan untuk melakukan pengecekan quality control. Maka tim produksi harus memeriksa apakah cat pada varian pink lebih tipis atau mudah lecet dibandingkan hijau. Kemudian melakukan update foto produk, terutama jika banyak komplain soal warna yang tidak sesuai dengan foto yang terdapat pada etalase. Kemudian dengan melakukan strategi seperti mengurangi stok produksi pink dan memperbanyak varian hijau. Ini terbukti untuk digunakan untuk meningkatkan skor sentimen untuk varian pink. Kemudian, rekomendasi yang kedua yaitu berkaitan dengan upgrade standar packaging, yang mana ini didasari dengan topik pengiriman dan kata kunci aman yang lebih dominan pada diagram sentimen analisis sebelumnya. Kami merekomendasikan pemilik bisnis untuk melakukan sentimen netral pada pengiriman, yang mana seringkali berarti barang sampai tapi kardus minus sedikit. Maka dari itu diharapkan untuk mengubah seperti penambahan ketebalan bubble wrap secara gratis atau menggunakan kardus binder ekstra. Mana ini tujuannya agar ulasan berubah dari barang yang sampai secara aman atau bisa dinilai netral menjadi wah packaging yang lebih aman atau lebih tebal, yang mana itu merupakan ulasan yang positif. Lalu untuk rekomendasi selanjutnya yaitu kampanye review jujur berhadiah dari segi marketing, yang mana didasari oleh insight score rata-rata yang terbilang sangatlah netral. Karena itu aksi yang direkomendasikan yaitu dengan memberikan atau melakukan kampanye untuk menuliskan review detail atau foto video pemakaian secara jujur dan dapat mendapatkan voucher diskon secara cuma-cuma. Lalu untuk rekomendasi yang keempat yaitu highlight keunggulan fungsi dalam iklan, yang didasari oleh insight topik fungsi dan kegunaan yang memiliki respon positif yang cukup baik. Maka dari itu, jika dilakukan materi iklan atau advertisement, jangan terlalu fokus terhadap desain cantik saja, namun juga fokuslah terhadap ketangguhan atau fungsional dari produk tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan proyek mata kuliah Data Warehouse kami, yaitu analisis sentimen terhadap produk panci listrik Henry Ford pada e-commerce Lazada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.